1,5 tahun. 1 tahun 6 bulan seperti apa bang? Ya sebetulnya terlalu berat bagi kita. Kamera bang? Jadi nggak sesuai dengan bukti dan saksi-saksi, kenyataan-kenyataan di persidangan itu nggak sesuai. Karena bukti cuma 0,6, tapi kadang-kadang disebut 0,78 seperti berikut bungkus dan lain-lainnya gitu. Jadi bersih sebetulnya 0,6. Itu juga sebetulnya menurut aturan ya udah di bawah standar, dan dia juga sudah menjalani rehab. Seharusnya tidak sampai setinggi ini, karena kalau melihat dari jalan cerita ini juga ada kemungkinan juga Reza ini dijebak, karena Reza itu dapatnya di penjara, dikasih oleh Gatot, 1 jam lebih kemudian di luar di kafe dia ditangkap. Yang tahu ngasih ini juga cuma Gatot dan temannya 2 orang. Jadi nggak wajar lah kalau tuntutannya terlalu tinggi. Ya. Bang, bisa diulang tadi tuntutannya berapa bang? 1 tahun 6 bulan. 6 bulan. Dan juga seharusnya pengedar dan yang memberi juga ini harus diperkarakan juga. Seperti pengedarnya, si Gatotnya walaupun sudah almarhum, ini kan enggak yang diperkarakan juga Reza itu. Jadi juga nggak adil lah menurut kita. Masih banyak lagi yang hal-hal yang nggak adil menurut kita, terlalu tinggi lah hukuman. Berarti keberatannya bang ya? Ya, kita keberatan. Ya intinya ya sangat keberatan dengan adanya putusan yang tadi jaksa penuntut membacakan. Kalau kita kembali ke undang-undang, tentu sebagai pengguna itu sudah jelas bahwa dia hanya direhabilitasi, bukan di penjara. Dan berdasarkan serangkaian dari kita bersidang kemarin itu, sudah disampaikan juga saksi-saksinya adalah Mbak Reza itu sudah sehat, sudah bugar, sudah dapat menjalankan aktivitasnya kembali. Dia ini pemakai. Lagi-lagi yang kita perlu tekankan selaku penasihat hukum dari Mbak Reza, dia adalah pemakai. Jadi kita kembali ke undang-undang. Lalu tadi yang seperti rekan saya bilang, tadi jaksanya menyimpulkan dan membacakan 0,78 gram. Perlu kami tegaskan juga, bukan 0,78, tapi 0,6. Barang bukti itu masih rendah di bawah apabila dikatakan dia sebagai pengedar atau apapun dia kan, walaupun memang pasal yang disangka adalah dia sebagai pemakai, tapi lagi-lagi hak dia sebagai warga negara itu juga harus kita perjuangkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya kan? Kecuali memang dia ini pengedar kelas kakap atau apa. Ini bukan perkara yang lagi-lagi selalu kita sampaikan kepada rekan-rekan pada saat minggu-minggu lalu itu, bahkan rekan-rekan juga tahu 3 minggu ini kan sudah ditunda. 3 kali jaksa menunda ini dengan tuntutan sebesar ini ya. Tentunya lagi-lagi langkah kita ke depan adalah menyiapkan pledoi sebaik mungkin. Artinya pembelaan kita itu akan kita sangkakan juga terhadap tuntutan jaksa hari ini. Itu aja sih. Bang, pledoinya itu berharap penjelasan atau gimana? Bagaimana? Pledoinya itu berharap penjelasan atau gimana? Ya, berharap dibebaskan. pastinya kita minta dibebaskan. Semua itu kan balik lagi kepada pembuktian di persidangan dan saksi di persidangan. Hal memberatkan apa? Ya, kalau ini semua ini musibah. Pengguna itu memang harus dilindungi dong, ya nggak? Bukan penggunanya, tapi narkobanya yang harus dicari, bandarnya, bukan pemakainya. Yang kita tahu adalah Mbak Reza ini adalah sebagai korban, itu aja. Makanya sangat lucu dan kami sangat keberatan. Lagi-lagi kami tekankan, kami sangat keberatan dengan tuntutan jaksa hari ini. Itu aja. Bang, berhubung kita tadi tidak melihat bang, ekspresi Reza sendiri tadi mendengar tuntutan langsung dari jaksa. Ya pastilah, namanya mau bersidang itu pasti pertama harus dinyatakan sehat dulu, ya kan? Dan tentunya mau tidak ada statement hari ini. Nanti kita jawab sidang selanjutnya di tanggal 27 Mei. Maksudnya ekspresi wajah Reza ketika mendengar dituntut 1 tahun 6 bulan. Ya pasti kalau kita lihat, kami pun aja sebagai kuasa hukum yang mengerti hukum aja, kita
sangat kecewa dan kaget. Intinya itu aja. Apalagi yang bersangkutan kan gitu. Dengan segala itikat baik yang dia munculkan, dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf yang dia sudah lakukan juga, harusnya itu sebagai poin penting juga bagi jaksa untuk menuntut. Tapi lagi-lagi kami berharap setelah nanti pledoi dibacakan, hakim yang mulia itu masih berpihak pada kebenaran lah, intinya itu aja. Dan kembali lagi, bagaimana undang-undang terkait pasal pemakai itu dikedepankan, begitu aja. Bang, Reza Harus sendiri dipertimbangkan juga. Reza ini selain sudah sehat, sudah siap, dia masih produktif, masih bisa nyanyi, masih bisa masih bisa menghasilkan. Dia juga tulang punggung keluarga. Semua adik-adiknya, anaknya itu jadi tanggungan dia. Jadi sangat disayangkan kalau sebagai korban dia dijatuhi hukuman. Saya rasa itu aja. Bang, masa jalanin rehabnya itu sudah selesai? Berjalan? Masih jalan. Sampai saat ini kan tadi seperti rekan-rekan tahu, Mbak Reza sendiri masih berada di Lido. Surat keberatan terkait itu sudah kita sampaikan. Kalau memang sudah sehat, sudah dari ahli yang menyatakan itu, dari dokter kesehatan, dari konselor sudah menyatakan kalau yang bersangkutan sehat, ya kan? Jadi apalagi sebetulnya? Berikanlah kesempatan sama dengan yang lain, kan begitu. Setiap orang pasti pernah jatuh dan akan berubah ke depan, betul bro? Itu aja intinya. Harusnya sudah dibebaskan. Bang, nanti selain kuasa hukum yang buat pledoi, Mbak Rezanya sendiri bakalan buat pledoinya sendiri nggak sih Bang? Kemungkinan enggak, kemungkinan diserahkan lagi. Yang bacain pasti kuasa hukum. Iya. Bang, berarti kegiatan Mbak Reza sendiri di sana sekarang seperti apa? Tadi sudah sehat, sudah produktif. Kegiatannya Bisa-bisa bukan malah jadi sehat, malah jadi sakit kan? Pikiran. Iya, orang sudah sehat dibilang sakit. Ya otomatis yang akan jadi beban itu pasti mentalnya. Itu yang harus kita pikirkan. Orang sakit dibilang sehat, sedangkan orang sakitnya mau sehat, ya kan? Ini orang udah sehat masih dibilang di dalam rumah sakit atau di dalam ini pasti kan bebannya, aduh, kenapa saya masih di sini kan gitu. Minimal stres ya. Iya pasti stres lah, mentalnya pasti terganggu juga. Mau nggak mau, apalagi setelah mendengar tadi tuntutan sedemikian, kalau kami pikir tinggi juga itu tuntutan, terlalu tinggi tuntutan itu. Bang, Gitu. di dalam mungkin kan udah sehat, sudah mungkin tadi sudah produktif juga mungkin buat lagu kah apa di dalam? Waduh, saya kalau soal itu belum tahu. Kita nggak sejauh itu. Karena akses kita juga, kita hanya diberikan waktu itu briefing memang sebelum misalnya nih hari ini sidang. Sebelum itu ya baru kita bisa kontak, kita komunikasi say hello lah. Kita silaturahmi kan, apalagi habis lebaran. Berarti keluarga juga belum ada yang bisa jenguk, Bang? Sejauh ini sih memang nggak bisa dijemput.